Hai guys, surprise! Yap, gua memutuskan untuk mengganti background latar gua dari yang tadinya hitam-hitam menjadi biru-biru. Kenapa bang kok diganti? Entahlah, setelah 100.000 subscriber kemarin, setelah akhirnya akun ID Sibling ini verified guys, gua memutuskan untuk pengen ganti suasana gitu. Dari yang tadinya gelap-gelapan pengen jadi yang terang-terang sekarang. Dan gua terinspirasi dari apa? Dari MV-nya Treasure yang buat kalian yang nggak tahu, waktu background gue hitam-hitam itu gue terinspirasi dari MV-nya Taeyang yang Ice No Strips gitu, yang gelap-gelapan gitu. Dan gue kepengen, gue pengen bikin YouTube ntar suasana kayak gini gelap gitu supaya orang fokus ke apa yang gue omongin gitu. Tapi setelah 100.000 subscriber dan gue ngeliat MV Treasure-nya yang punya banyak sekali latar warna biru dan kelihatan keren gitu, gue memutuskan untuk kayaknya gue mau ganti latar jadi warna biru kayak gini nih supaya kelihatan terang gitu. So akhirnya sekarang kalian bisa melihat jelas muka gua. Kalau tadinya gelap-gelapan cuman kelihatan sedikit doang muka gua nggak jelas, sekarang sudah jelas semuanya guys, sudah jelas terang sekali. Kalian tidak perlu lagi nonton gua dengan menaikkan brightness HP kalian gitu. Cukup dengan brightness yang seadanya kalian sudah bisa melihat gua dengan jelas. Dan juga guys, untuk merayakan 100.000 subscriber kemarin, gua udah ngelempar Q&A di kolom komunitas YouTube gua dan juga di Instagram gua. Dan akhirnya cukup banyak yang nanya. Alhamdulillah di Instagram itu lebih dari 270 orang nih sampai gue syuting ini, sedangkan di YouTube lebih dari 500 orang yang nanya gitu. So di video ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Beberapa pertanyaan udah gue pilih, pertanyaan yang menurut gue menarik dan seru gitu. Dan tentunya nggak semuanya gue jawab, karena kalau gue jawab semua nggak bisa habis nih durasinya karena banyak banget gitu. Dan beberapa pertanyaan yang nggak gue jawab di sini juga bukan karena gue nggak mau jawab, tapi gue pikir akan lebih seru kalau nanti gue bikinin konten sendiri karena pertanyaannya keren gitu. Dan gue bikinin konten sendiri full ngebahas pertanyaan itu, karena ya pertanyaannya kayaknya nggak bisa dijawab pendek atau singkat gitu, harus panjang sendiri gitu. Jadi kalau pertanyaan lu nggak gue jawab di video kali ini, bisa jadi akan gue jawab di video gue selanjutnya sebagai sebuah konten sendiri, oke? So langsung aja guys, di video kali ini gue mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para followers dan subscriber gue gitu. Jadi gak usah berpanjang lebar lagi, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Anissa Bahtiar. Jomblo nggak? Target nikah umur berapa? Jomblo? Jomblo gue. Target nikah umur berapa? Masih lama kali, 3 tahun, 4 tahunan lagi kali. Jadi ya itulah ya. Langsung pertanyaan kedua nih dari Afrina Nazifa. Kenapa suka sama Jennie? Nah ini adalah pertanyaan yang sangat sering gua dapetin ketika gua bikin Q&A di Instagram gitu. Kenapa suka banget Jennie? Ya gue memang sudah terkenal sebagai salah satu fanboy garis kerasnya Jennie, dan banyak banget yang nanya, bang kenapa suka sama Jennie? Dan kalau di IG gue selalu jawab, ini kalau jawab sendiri nih bisa sepanjang skripsi gitu. Emang karena alasannya banyak banget gitu guys. Tapi gue akan coba berpendek karena ini video nih bisa gue jawab lumayan lah gitu ya, lumayan lengkap gitu di video kali ini. Kenapa gue suka sama Jennie? Karena Jennie menurut gue punya banyak sisi yang selama ini gue cari ke cewek gitu. Dan Jennie selalu mengejutkan gue dengan sisi-sisi barunya gitu. Awal gue kenal Jennie itu, Jennie diperkenalkan YG kan dulu sebagai trainer waktu zaman dia nge-rap. Dan itu gue belum terlalu naksir lah sama Jennie, masih kayak oh iya ini ada trainer namanya Jennie. Waktu diajak collab sama GD di Black dulu tahun 2013 juga masih kayak biasa aja gitu. Dan begitu Blackpink debut, gue langsung kayak wah ini anak menarik nih, dia nge-rap juga, nyanyi juga gitu. Dari bakatnya itu aja gue udah suka, dia nge-rap, dia nyanyi gitu. Dan ketika akhirnya ngelihat performanya dan performnya di panggung dan ternyata narinya juga bagus banget menurut gue langsung kayak ini dia bias gue gitu. Dan sampai akhirnya Jennie menunjukkan pesonanya di banyak acara, salah satunya di variety show gitu. Gue suka banget ngeliat Jennie, kenapa? Jennie tuh bisa dia tuh cantik, kalau dia mau imut, dia bisa imut banget gitu. Kalau dia mau seksi banget gitu. Kalau mau dia swag banget kelihatan gitu. Jadi Jennie itu bisa mengubah tampilannya sesuai dengan maunya dia gitu. Dan gue suka cewek yang kayak gitu. Cewek yang kalau misalnya lagi seksi dia bisa seksi, kalau lagi imut dia bisa imut, kalau lagi swag dia bisa swag gitu. Dan punya banyak banget bakat gitu. Jadi Jennie itu dimanapun dia, entah itu di variety show, entah itu di penampilan panggung atau dimanapun, gue betah aja nontonin dia berlama-lama gitu. Makanya bias ultimate gue untuk cewek sekarang ya Jennie. Suka banget gue sama Jennie. Singkatnya seperti itu. Sebenarnya masih panjang gitu, tapi kalau gue bahas semuanya ntar kepanjangan videonya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari bucinnya_rose.
pengen tahu berapa lama lu buat satu konten YouTube, terus apa kendala yang sering terjadi dan itu buat lu kesel. Satu lagi bang, pernah ada niat gak buat berhenti nge-YouTube? Oke, pertama berapa lama buat bikin satu konten YouTube? Itu beda-beda guys. Kalau reaction gue cuman butuh syutingnya paling lama. Kalau reaction paling lama syutingnya 20 menit. Ngeditnya paling sejam paling lama itu juga. Terus nge-export semuanya paling habis waktu 2 jam 3 jam gitu. Tuh kalau reaction tuh yang paling gampang. Makanya banyak orang bikin YouTube tuh reaction doang, karena reaction tuh gampang banget ngeditnya gitu, gampang banget juga syutingnya. Tapi kalau gue bikin video-video yang kayak trivia, yang kayak kenapa YG dan Mnet bertengkar, kenapa SM dan Mnet bertengkar, kenapa begini, kenapa begitu, misalnya yang kenapa-napa yang trivia nih, yang di playlist gue trivia itu lama banget guys. Itu gue bisa nulisnya aja bisa seminggu, bisa sebulan bahkan ada yang ditulis. Makanya kalau yang nanya kayak, bang kok konten mengenal Blackpinknya baru Rose doang belum dilanjutin lagi, karena nulisnya lama guys. Dan kalau mood gue lagi nggak bagus, gue nggak bisa ngelanjutin. Jadi itu beda-beda tuh. Kalau trivia paling lama. Kalau untuk berita itu gue baca dulu beritanya, gue tulis dulu, gue cari datanya dulu. Jadi kalau berita kayaknya nulisnya aja butuh sejam atau 2 jam. Syutingnya paling sejam setengah gitu, ngeditnya bisa 3 jam 4 jam sendiri gitu. Makanya kalau beritanya keluarnya pagi, gue baru bisa ngupload bener-bener sore atau maghrib gitu. Kalau beritanya keluarnya sore, ya besoknya baru bisa gue upload. Gak bisa secepat itu karena gue nggak bisa main ngomong aja gitu, harus ada yang gue tulis dulu gitu dalam sebuah konten. Kalau cover lagu itu lumayan lama kalau cover lagu, karena harus ngapalin liriknya dulu kan. Nah jadi kayak gitu. Terus apa kendala yang paling sering terjadi kalau buat yang bikin gua kesel? Yang bikin gua kesel tuh kalau lagi syuting tiba-tiba di luar berisik. Kan namanya kita syuting di rumah nih gua. Di luar sana tuh tiba-tiba ada tukang es krim lewat. Nah, kayak gitu-gitu gua kesel tuh. Gua lagi ngomong nih, omongan gua lagi hit-hitnya nih, lagi bagus-bagusnya yang gua omongin, ada teng atau sayur misalnya kayak gitu kan, gue jadi harus ngulang lagi kan, gak lucu gue lagi ngomong tiba-tiba ada bunyi sayur kan, ya kan. Nah itu yang kadang-kadang bikin gue kesel. Terus pernah ada niat buat berhenti YouTube? Enggak. Kalau untuk sekarang gue malah lagi senang-senang yang YouTube, jadi belum ada niat. Kalau di masa depan ada niat mungkin, tapi gue nggak tahu kapan. Lanjut dari Arifiani 14, Bang Ihsan, sekarang aku bisa sebut Mulfan, multi fandom, atau masih ngebias di Yegestan? Nah ini yang mesti kalian pahami. Gue adalah VIP, itu yang udah jelas garis bawah. Kenapa gue VIP? Karena gue suka hampir semua karya Big Bang gitu. Dan kenapa akhirnya gue jadi YG Stan? Karena dari semua agensi yang benar-benar gue suka karya-karyanya, yang mostly paling banyak gue suka adalah karya-karya artis YG. Makanya gue YG Stan gitu. Tapi hanya karena gue VIP dan gue suka karya-karya artis YG, bukan berarti gue nggak bisa suka atau nggak boleh suka sama karya dari idol di luar YG gitu, atau artis di luar YG. Jadi ya gue akan suka dan dengerin semua musik yang gue mau gitu. Tapi tidak membuat gue tidak lagi suka sama YG atau VIP gitu. Tetap gue VIP sama YG Stan karena kebanyakan karya mereka yang paling gue suka gitu. Kalau grup-grup lain mungkin ada satu lagunya yang gue suka atau 2 lagunya doang yang gue suka, tapi tetap gue dengerin. Kalau enak kan rugi lagu enak gak didengerin. Makanya bisa dibilang gue sekarang ini Mulfan apa YG Stan bang? Gue adalah K-popers. Nah, gue adalah YG Stan yang suka sama semua lagu yang enak menurut gue, lagu dari manapun gitu. So, dan untuk di ID Sibling sendiri, ID Sibling ini channel K-pop guys, channel K-pop, K-entertainment. Gue juga ngebahas film, kadang-kadang gue bahas drama, gue bahas gue bahas tentang variety show Korea juga gitu. Jadi lu nggak bisa bilang, bang lu kan YG Stan bahas tentang YG aja. Enggak, channel gue bukan channel YG Stan. Kebetulan guanya YG Stan gitu. Oke, itu yang mesti dicatat. Pertanyaan selanjutnya dari Cuties Masi, bang caranya ngehindar emosi kalau nemu haters gimana sih? Asli gue udah coba buat gak peduli tapi tetap masih jengkel, terutama yang bilang kalau idol tuh plastik limbah. Mohon pencerahannya bang. Gini guys, lo harus mulai tahu kualitas orang dari apa yang dia omongin gitu. Kalau gua, misalnya ada yang bilang, oh dasar K-pop plastik limbah gitu, atau muka plastik atau apalah gitu. Gua nggak marah karena kan gua tahu berarti level otaknya semana gitu. Masa gua marah sama orang yang jelas-jelas gua tahu otaknya tuh segini gitu. Biasa aja gitu. Kalau orangnya pinter, terus tiba-tiba dia ngomongin A, I, U, E, O yang benar-benar berdasarkan teori yang valid, terus akhirnya menyatakan idol gua salah, baru gua agak mikir, oh iya gitu, karena dia orang pinter gitu. Tapi kalau orang cuman ngomong dasar idol lo plastik limbah gitu, ya kan berarti gua tahu otaknya bahkan masih encer gitu, belum berbentuk otaknya gitu. Masa gua marah sama orang yang kayak gitu? Gua malah kasihan kan, berarti
kapasitas otaknya belum full gitu. Dia belum bisa pakai otaknya dengan benar. Masa gue mesti marah gitu? Jadi kalau ketemu orang-orang kayak gitu, jangan marah. Justru lu harusnya ketawa gitu. Masih ada di bumi orang kayak gini ya, udah 2021 gitu. Handphone aja udah Android, udah smartphone, masih ada orang yang nggak smart ternyata gitu. Jadi nggak perlu marah. Gue mah kalau digituin nggak marah, gue malah ketawa gitu. Lanjut dari gimana cara bacanya? TZ Hour underscore. Bang, gue mau tanya, awal mula adanya fan war itu di gen berapa dan kenapa? Capek banget ngadepin fandom toxic zaman sekarang. Gue kasih tahu, fan war itu mulai dari gen 1. Dari pertama kali K-pop ada juga udah ada fan war gitu. Lo nonton aja di Replay 1997. Salah satu fan war paling terkenal itu adalah fan warnya grup SOT, fansnya SOT sama fansnya Seskis. Waktu itu kan belum ada medsos dan K-pop masih di Korea doang gitu, belum keluar negeri. Nah, fansnya SOT sama Seskis ini bahkan legendanya sampai pukul-pukulan beneran guys. Habis nonton biasanya, terus mereka ketemu, tawuran mereka gitu. Jadi fan war itu udah ada dari generasi 1, bukan baru gitu. Tapi sekarang karena adanya medsos, orang akhirnya fan warnya di medsos doang gitu. Jadi kelihatannya rame. Capek banget ngadepin fandom toxic zaman sekarang. Gak ada fandom toxic. Yang ada di setiap fandom ada orang toxic. Ngerti? Itu yang mesti dicatat. Gak ada fandom toxic. Yang ada adalah fandom yang di dalamnya ada beberapa orang toxic. Nih, dan jumlah orang toxic dalam satu fandom itu pasti berbanding lurus sama jumlah fandomnya. Contoh, kita ambil rata di setiap fandom itu 10% doang yang toxic. Contoh, nah kalau fandomnya kecil, misalnya fandomnya jumlahnya 1000 orang, berarti 10% dari 1000 adalah 100. Berarti di fandom yang 1000 orang ini yang toxic cuma 100. Nah tapi kalau fandomnya gede, fandomnya ada 1 juta orang, 10% dari 1 juta kan 100.000. Berarti di fandom ini 100.000 yang toxic itu ada 100.000 orang. Ya jadi kelihatannya yang banyak si fandom gede ini yang toxic. Padahal sama-sama jumlahnya 10% gitu. Kebetulan aja fandom dia gede, akhirnya kelihatan yang toxic juga banyak gitu. Dan kenapa nyebelin? Karena yang toxic ini biasanya lebih pede ngomong bacot di Instagram atau pokoknya di media sosial tuh lebih pede buat ngebacot ketimbang yang waras. Yang waras mah nggak peduli sama gitu-gituan gitu. Yang toxic ini suka ngerocos mulu. Jadi seolah-olah kelihatannya fandomnya toxic gitu. Nah, itu yang mesti lu mulai pisahkan gitu. Nggak ada fandom toxic. Fandom manapun menurut gua nggak ada yang toxic. Tapi di setiap fandom ada orang-orang toksiknya yang mau nggak mau pasti ada gitu. Karena kan ini ada media sosial gitu, kita nggak tahu dia siapa, orang mana gitu, dan tiba-tiba dia suka dan tiba-tiba otaknya masih encer kayak gue bilang tadi, tiba-tiba toksik, ya susah gitu. Jadi yang waras jangan ikut-ikut yang toksik dan nggak usah dibaca juga yang toksik, biarin aja, orang-orang caper itu mah biarin aja. Lanjut dari Ku Yejin. Bang, menurut lo yang ngesip idolnya tapi masih batas wajar boleh gak sih? Dalam kurung, gue ngetik sip bukan bromance ya, jadi para netizen budiman tolong dibedakan ya gitu. Ngesip itu boleh banget. Terserah lu, itu kan hak lu pengen si ini dipasangin sama ini gitu. Yang nggak boleh adalah lo maksa si perlu itu beneran harus jadi, itu yang nggak boleh. Kalau ngesip buat lo sendiri, gue pengen si A jadian sama si B deh, gue pengen ngeliat dia berdua ini deh, deket deh, asik deh kelihatannya, atau lu percaya kayak mereka kode-kodean, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lo maksain mereka berdua harus jadi, itu yang salah gitu. Kalau tiba-tiba si A, bias lu si A tiba-tiba gak jadian sama si B, tiba-tiba ada berita dia dating sama si C misalnya, terus lu marah sama si C, oh lu ini si A cocoknya cuma sama si B, itu yang salah. Lu ngawur, berarti lu ngatur-ngatur hidup bias lu siapa emang, maknya aja ngebolehin, masa lu marah-marah gitu. Jadi kalau nge-sip itu boleh, kalau maksain sip lu jadi, itu yang nggak boleh. Oke? Lanjut nih, ini bahasa Korea namanya, gue nggak bisa baca, gak tahu itu apa artinya, gue nggak bisa baca bahasa Korea guys. Ini pertanyaannya, gini kak, bagaimana pendapat kakak kalau ada orang bilang kok suka K-pop, kan mukanya sama semua dan umur segini masih suka K-pop, thanks kak gitu. Kalau ada yang ngomong gitu, nggak ada yang ngomong gitu ke gue. Pernah nggak ya ada yang nanya? Pernah kayaknya sekali gitu. Kalau misalnya ada yang nanya ke gue, kok suka K-pop? Ya, gue suka. Emang kalau suka bisa ada alasannya gitu. Dan emang kalau gue suka, salah gue apa gitu? Kalau gue kan nggak ngajak lo suka, gue doang yang suka sendiri gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Dan mukanya sama semua. Kalau ada orang yang ngomong K-pop mukanya sama semua, berarti lo harus jawab gini, coba lo periksa mata gitu. Kayaknya mata lo udah mulai minus gitu. Nggak ada orang mukanya sama semua gitu. Allah, Tuhan kita tuh adalah maha sempurna. Orang anak kembar aja pasti ada bedanya gitu. Gak mungkin orang Korea mukanya sama semua. Berarti dia harus periksa mata gitu. Kasian orang-orang kayak gitu. Karena berarti matanya udah berkurang kapasitasnya, tapi dia gak sadar gitu. Jadi gue sih, kalau ada orang bilang orang Korea mukanya sama semua, gue kasih tahu gitu, kasian dia. Dia berarti tidak sadar kalau matanya sudah rusaknya parah gitu. Kasian. Terus, udah umur segini kenapa masih suka K-pop gitu? Emang di K-pop ada batasan umur suka berapa ya? Gak ada tau. 13 tahun gue suka K-pop, gak ada tulisan K-pop hanya untuk anak umur segini, gak ada.
K-pop itu untuk siapa aja yang mau suka gitu. Jadi ya serah gue gitu kan. Yang penting gue nge-K-pop gak pakai duit lu, gak ngajak lu kan, nge-K-pop buat gue sendiri gitu. Jadi ya santai aja gitu. Tapi gak pernah ada yang gituin gue, gak pernah ada satupun gitu. Lanjut dari Blackpink Blinke. Gimana perasaan kakak pas tahu udah 100k subs? Di situ kakak lagi ngapain dan sama siapa? Gue taunya pas gue bangun tidur pagi-pagi, set lihat, wih udah 100.000 subscriber, seneng nggak? Seneng lumayan, tapi nggak sampai loncat-loncat juga kayak, akhirnya 100.000 subscriber gitu. Karena di 2020 ini goals gue tahun kemarin pas masuk 2020, goals gue adalah gimana caranya bisa 100.000 subscriber gitu. Karena kalau udah 100.000 subscriber dan udah verified, berarti kerja keras gue udah terbayarkan gitu. Dan gue nggak mikirin subscriber lagi ke depannya, berapa dikasihnya aja gitu. Yang penting gue udah berhasil dapetin achievement yang gue mau gitu ya. Itu udah verified di YouTube-nya sendiri lewat kerja keras dan usaha gue gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Adinda Hani Febriola. Bang, pernah capek nggak jadi K-popers? Gue bingung sama pertanyaan ini. Emang K-popers itu sebuah pekerjaan ya guys? Menurut gue, lo hanya bisa capek sama sebuah pekerjaan. K-popers kan bukan pekerjaan. K-popers kan cuman syarat jadi K-popers cuma satu, suka sama musik K-pop. Terus apa yang mau dicapein gitu? Bukannya musik atau seni malah bikin seneng ya? Mungkin orang-orang yang capek jadi K-popers adalah orang-orang yang mengikuti aturan yang sebenarnya nggak pernah ada, yang dibuat sama orang-orang tertentu yang entah kenapa lo ikutin gitu. Contoh, jadi K-popers tuh harus ikut mass streaming, harus ikut voting. Kalau lo bukan voting, lo bukan fans gitu, lo bukan K-popers gitu. Ya nggak gitu guys. Cara jadi K-popers cuma satu, lo suka sama musik K-pop, sama sebuah grup K-pop dan musiknya dia, itu jadi K-popers dan itu namanya. Dan lo boleh nggak suka sama grup itu cuma dengan dengerin lagunya setiap hari aja? Ya boleh, nggak usah ikut-ikutin beritanya juga nggak apa-apa, asal lo dengerin lagunya gitu. Dan ketika dia konser lo datang, lo tonton, itu udah fans gitu. Dengan lu nontonin dia di YouTube aja sendiri dan lu happy, itu udah jadi K-popers namanya gitu. Jadi K-popers tuh nggak capek. Jadi K-popers itu justru sebuah kesenangan. Kayak gue nih, gue malah kalau misalnya lagi pusing terus gue dengerin lagunya Big Bang, misalnya lagunya BTS, lagunya Blackpink, jadi happy, gue jadi semangat gitu. Jadi nggak ada alasan untuk capek jadi K-popers. Kalau lo capek jadi K-popers berarti lu nge-K-pop di jalan yang salah gitu. Kenapa seni malah bikin lu capek? Seni itu bikin lu seneng, bukan bikin lu capek, oke? Pertanyaan selanjutnya dari Halimatun Nasihah. Bang, kalau abang nikah harus sama cewek yang suka sama K-pop juga gak? Iya. Gua nggak bisa kalau misalnya ntar gua nikah ceweknya sama sekali nggak tahu K-pop kayaknya. Karena lo tahu sekarang gua nge-YouTube kayak gini dan gua akan banyak sekali bahas K-pop gitu. Dan kalau dia nggak ngerti K-pop sama sekali, dia pasti akan bingung gua ngomongin itu mulu gitu. Jadi lebih baik gua sama cewek yang suka K-pop juga supaya ngobrolnya nyambung gitu. Siapa tahu malah bisa bantuin gua bikin konten kan gitu. Jadi kalau bisa harus suka K-pop. Gak perlu suka banget, tapi yang penting ngerti lah dikit. Pertanyaan selanjutnya dari It's Real Me. Bang, gimana caranya tampil pede di depan media sosial? Kadang kita suka banget ngerasa kayak, tanggapan orang gimana ya lihat aku yang kayak gini. Alay gak sih aku? Intinya cara menghadapi overthinking terhadap diri sendiri. Dan yang diterapkan dalam diri abang itu gimana? Hehehe. Pertanyaannya bagus nih. Gimana caranya tampil pede di depan media sosial? Cintai diri lu sendiri dulu. Tahu kalau diri lu itu keren. Nah, bukan pedean ya, tapi tahu dulu kalau wah diri gue bisa nih kayak gini, gue juga berbakat gitu. Akhirnya timbul rasa pede itu, terus lakuin. Nah, lakuin aja. Kalau misalnya ada yang bilang tiba-tiba alay, nggak apa-apa. Paling yang bilang alay 1-2 orang, yang suka ada 50. Kadang manusia tuh gitu. Yang suka 50, yang bilang alay 2 orang, yang dipikirin yang 2 orang. Padahal ada 48 orang yang suka sama dia gitu. Jadi silahkan mulai berpikir sama diri lu sendiri kalau gue juga bisa dan gue keren gitu. Tapi ada juga gini guys, biasanya kemampuan berbicara di depan kamera kayak gini, di depan orang banyak itu juga ada bakat namanya. Ada orang yang memang gak bakat sama sekali, mau dipaksa pun gak bisa gitu, karena dia lebih suka di belakang meja kerjanya, alias orang-orang yang gak tampil gitu. Nah, orang-orang yang gak tampil ini memang gak bisa dipaksa, dan lo harus tahu dulu diri lo. Gue ini tipe yang pede tampil apa yang enggak. Kalau misalnya lo gak pede tampil, jangan maksain buat tampil gitu. Lebih baik cari passion lo atau cari cara lain gitu. Cari kerjaan lain, jangan maksain untuk tampil di depan kamera atau di sosmed gitu. Jadi nggak semua orang bisa tampil di sosmed memang karena memang nggak mau aja, bukan passionnya, bukan bakatnya. Jadi itu jangan dipaksain. Tapi kalau lo memang ngerasa lo bisa, lo passion, caranya yang tadi gue bilang, cintai dulu diri lo sendiri dan rasain kalau gue bisa, gue juga keren gitu, dan mulai buat aja gitu. Dan kalau misalnya ada haters yang ngomong, ingat, lihat tuh, yang suka misalnya lebih banyak daripada yang nggak suka, berarti lo lanjut aja. Berarti lebih banyak yang suka, yang nggak suka jangan dipikirin, oke? Selanjutnya dari Alia Zaskia. Lo ngerasa kalau dunia K-pop era sekarang beda dari dunia K-pop era dulu nggak sih bang?
kalau ngerasa kira-kira hal apa yang lo kangenin dari dunia K-pop era dulu gitu. Yang gua beda dulu ya. Beda banget emang. Yang gua kangenin dari era dulu adalah karena dulu K-pop yang tahu masih belum banyak, masih sedikit. Jadi belum terasa mainstream dan lebih limited gitu. Jadi persaudaraannya terasa lebih kuat gitu. Kalaupun kita ada war, kita waktu itu sesuatu yang memang apa ya, bukan ngata-ngatain tapi bener-bener beradu bagus-bagusan gitu. Nah kalau sekarang karena udah terlalu mainstream, udah banyak anak kecil. Dulu kan kalau suka K-pop tuh orang-orang yang ngerti komputer aja gitu. Dan zaman dulu anak yang ngerti komputer mungkin SMP akhir atau SMA gitu. Jadi paling kecil SMA lah gitu. Jadi orang-orang zaman itu kalau misalnya nge-K-pop emang udah lumayan ngerti lah gitu. Dan karena jumlahnya masih sedikit, orang-orangnya juga belum terlalu beragam, belum terlalu ada yang toksik gitu. Nah sekarang karena udah mainstream, jadi keramaian kolamnya gitu. Dan orang-orang udah nggak bisa dibendung lagi. Ada orang-orang yang memang toksik aja gitu. Dan kalau ngeliat orang-orang toksik kayak gitu, jadi bikin K-pop kayak kadang tidak terlalu seseru dulu gitu, tidak senyaman dulu gitu. Tapi karena gue orangnya juga gak terlalu peduli sama gitu, jadi asik-asik aja masih sampai sekarang. Cuman bedanya di situ gitu. Kalau dari segi artis sama gitu, malah lebih seru. Sekarang konten lebih banyak, lebih beragam di YouTube, kita bisa nonton apa aja gitu. Jadi ya itu lebih nyenenginnya sekarang karena lebih banyak platform untuk lebih kenal bias. Selanjutnya dari Lee Jerim, punya temen cowok yang suka sama K-pop juga nggak bang? Punya. Kalau enggak, abang suka dibully nggak karena suka K-pop? Nah ini. Punya nggak teman? Ada juga beberapa, walaupun nggak terlalu banyak memang. Pernah dibully nggak karena nggak suka K-pop? Nggak, gue nggak pernah dibully karena suka K-pop gitu. Kadang-kadang gue berpikir gini, kalau misalnya ada orang yang ngerasa dibully karena suka K-pop, lu harus ini dulu guys, harus ya pembulian pokoknya tetap salah ya guys, tapi lu harus berpikir dulu, lu nih dibully karena suka K-pop, apa karena diri lu emang bakal dibully even lu nggak suka K-pop? Ngerti ya? Lu itu dibully karena suka K-popnya, lu kalau lu pribadi harusnya gak dibully, tapi ketika suka K-pop lu akhirnya dibully, atau karena suka nggak suka K-pop lu pasti dibully. Lu harus kenalin diri lu dulu, itu lu tipe yang mana gitu. Kalau memang ternyata lu sadar kalau gua nggak suka K-pop pun pasti bakal dibully kok, berarti lu yang harus mulai mengubah diri lu. Mungkin ada sesuatu yang tidak orang suka terhadap lu gitu, walaupun tetap pembulian itu salah gitu. Kalau dibully suka K-pop, apa? Gua nggak pernah dibully karena suka K-pop gitu, karena gue nggak pernah joget-joget sendiri depan orang gitu, nggak pernah tiba-tiba muterin MV K-pop depan banyak orang gitu, nggak gitu gue. Jadi gue biasa-biasa aja dan orang nggak pernah merasa terganggu karena gue suka K-pop gitu, dan nggak berani juga ngebully gue karena kalau ngebully gue jadi ya nggak pernah gue dibully karena suka K-pop gitu. Jadi kalau kalian dibully karena suka K-pop, lawan. Kalau nggak salah lawan aja gitu, jangan diem aja, oke? Lanjut dari Wahyu Official, bang kenapa udah nggak ada Kadena lagi? Alasan dia keluar dari ID Sibling apa bang? Kalau udah nggak ada Kadena kok masih pakai nama ID Sibling? Kenapa Dena nggak lagi di ID Sibling? Karena dia memutuskan untuk tidak lagi bergabung atau keluar dari ID Sibling. Kenapa dia keluar dari ID Sibling? Karena dia mau bikin channel YouTube-nya sendiri gitu. Gua sama Dena udah ada perbedaan sedikit visi misi untuk memajukan ID Sibling ini ke arah mana gitu, dan Dena akhirnya punya pemikiran yang berbeda dan akhirnya sekarang bikin channel YouTube sendiri. Dia baru launching nih guys di hari gua syuting ini. Silahkan cek di kolom komunitas YouTube channelnya, silahkan ditonton, di subscribe. Dena akan bikin konten-konten yang keren, jadi silahkan di subscribe channel YouTube-nya Dena kalau kangen sama Dena, oke? Kalau udah nggak ada Kak Dena kok namanya pakai tetap ID Sibling? Iya, ID Sibling kan tadinya artinya I-nya itu gue, Isan, D-nya Dena, Sibling artinya saudara, Isan Dena saudara. Tapi ada juga bisa diartikan ID itu kan domain Indonesia, ID itu Indonesia, Sibling saudara. Jadi saudara dari Indonesia, dan gue kan biasa dipanggil orang bang, jadi masih masuk lah. Sibling dari Indonesia, lo kan pada manggil gue bang, anggaplah gue abang lu semua gitu. Maksa sih, tapi ya gak apa-apa gitu. Dan gue nggak ada niat buat ganti nama channel karena udah jadi trademark gitu, udah banyak banget yang tahu ID Sibling gitu, jadi percuma diganti juga. Toh orang juga udah kenal nama gue Isan gitu, ngapain gue ganti-ganti. Jadi nggak ada niat buat ganti gitu. Sekali lagi, kalau lo mau atau kangen Dena udah nge-launching channelnya sendiri, silahkan di subscribe, oke? Linknya ada di kolom komunitas ID Sibling. Mantap. Selanjutnya pertanyaan dari Afril, bang, K-pop sekarang kan makin mendunia tuh, style musiknya banyak yang berubah. Lu sebagai seseorang yang udah tahu per K-popan sejak lama, lu sendiri lebih suka K-pop zaman dulu apa zaman sekarang? Kalau dari musiknya, gue suka semuanya. Gue suka musik yang enak, jadi
mau kayak gimana pun bentuknya asal enak dan masuk kuping gue suka semuanya gitu. Jadi lebih suka lagu zaman era Sorry Sorry apa era sekarang, sama aja. Kalau kayak Dududu atau Sorry Sorry atau Dududu atau Ji, sama levelnya, nggak ada bedanya. Yang penting musiknya enak gitu. Jadi gue nggak ada masalah mau artis zaman sekarang lagunya balik ke gaya zaman dulu atau artis zaman dulu lagunya ternyata udah revolusioner jadi kayak lagu zaman sekarang, itu sama-sama suka, asal yang penting enak buat gue gitu. Jadi kalau untuk dari lagu suka semuanya di semua era. Pertanyaan selanjutnya dari Reswa95. Jujur gue pengen kayak lu bang, bisa jadi penengah dalam setiap masalah, tapi gue tipikal orang yang ceplos-ceplos, susah buat milih kata yang gak nyinggung orang. Maka dari itu gue selalu diem saat ada situasi tegang. Tolong kasih tips gimana caranya bang. Caranya adalah, kalau di dunia nyata kadang-kadang gue ceplos-ceplos juga guys. Kalau gue kesel gue kayak ini kenapa gitu. Tapi kalau di medsos ini kan kita punya kontrol diri sendiri gitu. Lo nggak bisa ngetik dulu, lo bisa hapus dulu, dan dia nggak akan kekirim kalau nggak lo pencet tombol kirim gitu, nggak lo pencet tombol upload atau posting gitu. Jadi di medsos ini lebih banyak yang bisa dipikirin gitu. Dan kayak gue bikin video ini, gue kan bikin video nggak pas gue lagi misalnya ada masalah, bikin gue kesel di K-pop, nggak langsung gue bikin video dong. Gue tunggu calm down dulu, gue tulis dulu, baru gue bikin. Jadinya seolah-olah nonton gue kayak adem gitu. Padahal mah pertama juga kadang-kadang gue kesel juga gitu, tapi nggak gue bikin videonya pas gue kesel. Karena kalau gue bikin videonya pas gue kesel, malah nggak jadi penengah, malah bikin rusuh gitu. Jadi tipsnya kalau di medsos, mikir dulu sebelum ngetik, oke? Pertanyaan dari Ciryuin, Indonesia maksudnya. 1, kenapa suka K-pop? Karena gue pengen aja, nggak tahu, suka nggak ada alasannya, suka aja gitu. Waktu gue SMP tiba-tiba suka aja. 2, pernah nyesel nggak sih suka K-pop? Maksudnya tuh kadang suka susah kalau kita mau ninggalin K-pop, jadi nyesel nggak bisa berhenti? Enggak, karena gue nggak ngerasa K-pop ini beban dan harus diberhentikan juga. Orang bikin gue happy, ngapain gue berhenti gitu. 3, alasan kenapa tetap bertahan suka K-pop selama ini. Kadang kita udah sibuk sama dunia kita sendiri, tapi masih aja nyediain waktu buat K-popan. Ditambah pasti ada jenuhnya juga. Enggak, kalau gue K-pop itu buat healing guys. Gue kan tetap ngerjain pekerjaan nyata gue gitu dengan baik dan benar. Ketika gue musik sama pekerjaan nyata, gue dengerin K-pop jadi seneng lagi. Jadi K-pop ini bukan pekerjaan buat gue, K-pop ini tempat bersenang-senang gitu. Kalau lo ngerasa K-pop itu pekerjaan seperti yang tadi gue bilang, lo salah. K-pop tuh bikin happy. Kalau lo ngerasa K-pop ini bikin jenuh, berarti lo aneh cara nge-K-pop menurut gue. Lo ngapain aja di dunia nyata? Dunia nyata tuh yang bikin pusing kepala, bukan K-pop. Yang keempat, ceritain dong cerita tentang sealay-alaynya lo karena K-pop itu waktu kapan dan gimana. Terima kasih Bang Ganteng. Alaynya gua suka K-pop apa ya guys? Gak ada sih, gua gak pernah ngerasa gua ngalay gara-gara suka K-pop gitu. Cuman maybe waktu SMA gue waktu itu belum ada K-pop di Indonesia, belum ada demam K-pop. Gua tiba-tiba pensi nge-cover K-pop gitu, dan orang-orang terkejut gitu. K-pop baru bener-bener baru masuk gitu, dan orang-orang banyak yang nggak tahu K-pop, nggak tahu Super Junior, nggak tahu Big Bang. Tiba-tiba gue nge-cover lagunya Super Junior waktu itu, dan orang-orang kayak wow apa nih gitu. Dan itu bukan alay sih, tapi kalau lihat sekarang gue pasti malu gitu. Videonya juga udah nggak ada sih, gue nggak punya. Tapi zaman itu tuh orang-orang kaget dan gue dianggap keren waktu itu. Selanjutnya dari Lalisa Blackjack. Menurut kakak, apakah idol K-pop itu punya second account untuk cari tahu apa yang dilakukan fans atau nge-stalk idol lain? Gak semuanya, tapi gue yakin ada beberapa yang kayak gitu lah. Pasti yakin gue. Mereka juga manusia, pasti mereka juga kayak, gue naksir sama girl group ini, gue cari gue stalking gitu. Atau fans gue ngomongin gue apa ya, gue cari ya, pasti ada lah gitu satu-satu. Gak semuanya, tapi gue yakin pasti ada. Mereka manusia juga guys, sama kayak kita. Selanjutnya dari Susi Nurhayati. Ada nggak sih niatan buat jadi pusat informasi K-pop terdepan di Indo? Terus apa goals di akhir tahun 2020 dan harapan 2021 buat abang sekaligus industri K-pop? Salam XOL, good job 2020, good luck 2021. XOL, Jang, mantap. Ada nggak sih niat buat jadi pusat K-pop informasi terdepan? Enggak, gue mah yang penting punya impact aja gitu. Jadi yang terdepan paling terkenal mah nggak usah, ngapain terkenal mat, buat apaan, nggak peduli gue. Tapi kalau gue pengen tuh video gue itu selalu berimpact. Makanya lo lihat, nggak semua berita gue beritain. Kayak misalnya ada sering tuh selebgram atau YouTuber lain tiba-tiba ngejek K-pop gitu, terus pada bilang bang bahas bang, nggak bakal gue bahas. Kalau gue pengen viral atau pengen penonton banyak doang pasti gue bahas, tapi gue nggak mau, karena kalau gue bahas gue cuman akan bikin itu orang makin famous, ngasih lapak buat orang-orang lebih kenal dia yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi gue nggak bakal ngelakuin itu. Jadi gue setiap kali bikin sesuatu itu pasti gue pikir dulu guys, kira-kira impactnya apa gitu. Dan makanya video gue itu sering banget dipotong-potong, ditaruh Twitter, Instagram. Nah itu salah satu kebanggaan
pernah juga ditaruh TikTok gitu. Kalimat-kalimat gue diambil, kalimat-kalimat bagusnya di post orang banyak gitu, karena ngerasa kalimat gue atau apa yang gue omongin itu benar gitu. Makanya gue kalau bikin video tidak berdasarkan apa aja harus gue beritain supaya gue terkenal atau supaya gue viral gitu, tapi gue benar-benar milih yang kira-kira punya impact bagus gitu. Jadi gue nggak pengen jadi yang paling terkenal gitu, terdepan, yang paling gede banget, nggak usah juga gitu, tapi yang paling berpengaruh dan paling punya impact, gue pengennya kayak gitu, impact bagus tentunya. Terus apa goals di akhir tahun 2020? Goals gue adalah 100.000 subscriber dan sudah tercapai, jadi alhamdulillahirrabbilalamin. Dan harapan 2021 buat abang sekaligus industri K-pop. Kalau industri K-pop kayaknya nggak perlu diharapin karena akan tetap maju dan makin maju dan makin maju. Korea itu udah gila dah sama industri entertainment ya, bukan cuma K-pop ya guys. Industri filmnya juga, industri dramanya juga gitu. Dan harapan gua pribadi untuk 2021, corona hilang, itu yang pertama. Gue pengen balik kehidupan semula, gue pengen ke bioskop lagi, gue pengen main sama teman. Terus harapan gue di 2021 adalah, kalau untuk channel gue udah nggak ada harapan lagi gitu. Gue udah kayak udah 100.000 subscriber, udah seneng, tinggal jalanin aja gitu, jalan aja sesuai dengan jalannya lagi gitu. Dan gue tinggal bikin konten-konten yang bagus menurut gue gitu, dan gimana orang terimanya. Jadi goals gue adalah ketemu ini sih, bisa satu frame atau collab sama idol Koreanya gitu, yang paling deket deh di Takarang gitu. Kalau bisa ngobrol gini langsung sama gue pengen banyak nanya-nanya sama mereka gitu. Dan gue yakin gue cukup layak untuk bertanya-tanya sama mereka sesuatu yang menarik gitu, karena gue tahu K-pop sudah lama. Selanjutnya dari Draga Ray, apa yang paling abang gak suka dari dunia K-pop? Yang gak gue suka dari dunia K-pop adalah tuntutan untuk menjadi sempurna gitu. Kadang-kadang menurut gue dunia K-pop itu gak masuk akal, karena artis K-pop, idol K-pop itu manusia tapi dituntut untuk jadi malaikat, kan nggak mungkin kan. Itu yang gua nggak suka dari K-pop. Biasa aja manusia bisa salah gitu, semua manusia pasti bikin salah. Dan kalau di K-pop kalau salah tuh kayaknya orang penjahat banget, padahal semua orang bikin salah. Kenapa misalnya dia bikin salah langsung jadi kayak orang penjahat gitu? Itu yang gua nggak suka dari industri K-pop. Selain itu gua suka. Selanjutnya dari Ivan Perdana, ini pertanyaan terakhir nih guys. Bang, semisalnya abang jadi idol grup K-pop, abang maunya debut di agensi mana, plus alasannya? Gue kepingin debut di YG pastinya, karena itu alasan kenapa gue suka banget sama YG, karena di YG itu lebih dibebasin. Kalau grup idol ya, lebih dibebasin untuk berkarya gitu. Kita boleh bikin lagu sendiri yang sesuai dengan mau kita, yang penting jalan lagunya gitu. Dan idol YG itu apa ya, pembagian keuntungannya juga sangat tinggi di YG. YG sangat menjunjung artisnya gitu. Jadi wajar idol-idol dari YG banyak orang kaya gitu. Dan ya gitu, di YG ada pembolehan pacarannya lebih cepat daripada di grup lain gitu. Tapi sebenarnya kalau gua artis Korea, gua kepengennya malah debutnya nggak jadi idol guys. Gua pengen kayak J-Park, atau kayak J-Park punya label independen sendiri gitu, dan sukses. Pengennya gua kayak gitu. Gua nggak pengen jadi idol, karena jadi idol ribet banget di Korea sana. Nah guys, itulah semua pertanyaan untuk video gua kali ini, sudah terjawab ya. Sekali lagi, buat yang nggak gua jawab, mohon maaf, karena nggak mungkin gue jawab semuanya, bisa jontor bibir gue kalau jawab semuanya. Dan yang nggak gue sebutin pertanyaannya juga bisa jadi gue akan bahas berupa sebuah konten, karena pertanyaan kalian terlalu bagus. Sekali lagi, untuk dijadiin konten bareng-bareng gini harus dijawab sendiri, harus dibikinin konten sendiri gitu. Dan terima kasih sekali lagi buat yang udah dukung channel gue 100.000 subscriber, dan silahkan terima pembaruan ini, keterangan ini, biru-biru ini oke, ke depannya. Dan ya sekali lagi terima kasih, dan dukung terus channel ID Sibling. Semoga gua bisa tetap berimpact ke depannya, impact yang positif tentunya, oke? Nah, segitu aja video gua kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu. Kalau mau kenal gua, lu bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.